Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammadul Aminul Haq, NIM 2120207. Saya akan sedikit menjelaskan tentang lahirnya tiga kerajaan besar Islam. Yang pertama yaitu Kerajaan Turki Utsmani. Sejarah berdirinya. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Dia juga banyak berhasil membantu Sultan Alauddin II, seperti keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Bursa. Pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang daulah Turki Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Maka Utsman pun menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah-daerah yang didudukinya. Sejak saat itulah daulah Turki Utsmani resmi berdiri di Asia Kecil dengan sultan pertamanya yaitu Utsman. Masa kejayaan. Masa puncak kejayaan Turki Utsmani ada pada 3 orang sultan yaitu Sultan Muhammad II, Sultan Salim I, dan Sultan Sulaiman I. Sultan Muhammad II memerintah pada tahun 1451 sampai 1484 Masehi. Sultan Muhammad II mendapatkan gelar yang berjuluk Al-Fatih, yang berarti sang penakluk. Sultan Muhammad II berhasil menaklukkan Konstantinopel dan juga merubah gereja yang sangat terkenal di sana yaitu Gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Sultan Salim I memerintah pada tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Periode Sultan Salim I adalah periode peralihan dari kesultanan ke kekhalifahan. Sultan Salim I melakukan ekspansi ke dunia timur dan juga berhasil menaklukkan kota Persia, Syria, Aleppo, dan Kairo. Sultan Sulaiman I memerintah pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Sultan Sulaiman I mendapat gelar Al-Qanuni yang berarti yang luar biasa. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I, perluasan wilayah kekuasaan Turki Utsmani mencapai klimaksnya. Masa kemunduran. Penyebab kemunduran kerajaan Turki Utsmani adalah krisis suksesi sepeninggal Sultan Sulaiman I pada 1566 Masehi, rumitnya mengurus administrasi negara akibat luasnya wilayah, sulitnya mengurus penduduk yang beragam etnis, agama, maupun adat istiadat, dan juga lemahnya para penguasa sepeninggal Sultan Sulaiman I. Yang kedua yaitu dinasti Safawi. Sejarah berdirinya. Daulah Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya yaitu Safi al-Din. Masa kejayaan dinasti Safawi. Selama daulah Safawiyah berkuasa di Persia di sekitar abad ke-16 dan ke-17 Masehi, masa kemajuannya hanya ada di tangan 2 sultan yaitu Ismail I pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi, dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Syah Abbas I yaitu pada tahun 1558 sampai 1622 Masehi. Kemajuan daulah Safawiyah antara lain pada bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan kebudayaan dan seni. Masa kemunduran dinasti Safawi disebabkan oleh beberapa hal antara lain pemerintahan menurun drastis, lepasnya kota Kandahar dari kekuasaan daulah Safawiyah, dan lemahnya sultan yang diangkat sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga yaitu dinasti Mughal. Sejarah berdirinya. Daulah Mughal berdiri di anak benua India seperempat abad setelah berdirinya daulah Safawiyah di Iran. Daulah Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babul pada tahun 1526 Masehi. Puncak kejayaan dinasti Mughal ada pada Sultan Mahmud al-Ghaznawi yang memimpin penaklukan ke India pada penghujung abad ke-9 yang berhasil menguasai seluruh India dan berkuasa di sana sampai tahun 1186 Masehi. Sultan Mahmud al-Ghaznawi menghancurkan berhala-berhala dan mendapat panggilan penghancur berhala. Kemunduran dinasti Mughal disebabkan oleh sultan-sultan setelah Sultan Aurangzeb tidak mampu membenahi pemerintahan, kemerosotan moral, hidup bermewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.